Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Alvin Eka Putra dengan NIM 23020901045, kelas PTIKD. Dalam video ini, saya akan memaparkan atau mempresentasikan mata kuliah sistem operasi dengan dua pokok materi, yaitu thread dan proses sinkronasi. Adapun indikator pembelajaran pada video ini yaitu pengertian thread dan manfaatnya, konsep pengelolaan thread, model thread, metode komunikasi antar thread, pengertian sinkronisasi dan manfaatnya, mekanisme sinkronisasi, dan dampak suatu sistem tidak tersinkronisasi beserta solusinya. Pembahasan yang pertama, thread. Apa sih itu thread? Dalam konteks sistem operasi, thread merujuk pada unit eksekusi terkecil dalam suatu proses. Thread adalah bagian dari proses yang dapat dijadwalkan secara independen oleh sistem operasi. Thread dapat berbagi memori dan sumber daya lainnya dengan thread lain dalam proses yang sama, yang membuatnya lebih efisien daripada proses yang berdiri sendiri. Thread yang memungkinkan aplikasi untuk melakukan banyak tugas secara bersamaan, meningkatkan responsivitas dan kinerja aplikasi secara keseluruhan. Kemudian, apa manfaat dari thread tersebut? Manfaat thread ada banyak, seperti peningkatan responsivitas. Dengan menggunakan thread, program dapat merespon terhadap input atau peristiwa yang terjadi secara lebih cepat. Misalnya, sebuah program antarmuka pengguna (GUI) dapat menjawab terhadap input pengguna tanpa menghentikan proses utama. Peningkatan kinerja. Dengan membagi pekerjaan menjadi thread yang berjalan secara paralel, program dapat mengeksekusi tugas-tugas secara efisien dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti CPU. Pemisahan tugas. Thread memungkinkan program untuk memisahkan tugas-tugas yang berbeda menjadi unit-unit yang lebih kecil dan dapat dikelola secara terpisah. Hal ini membantu dalam memperjelas struktur program dan mempermudah pemeliharaan kode. Multitasking. Thread memungkinkan sistem operasi untuk melakukan multitasking dengan lebih efisien, yaitu menjalankan beberapa proses atau aplikasi secara bersamaan. Hal ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan memungkinkan mereka untuk menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Pembagian beban. Dalam lingkungan komputasi yang terdistribusi, thread memungkinkan untuk membagi beban kerja antara beberapa node atau mesin secara efisien, meningkatkan skalabilitas dan kinerja sistem secara keseluruhan. Penggunaan sumber daya yang efisien. Thread memungkinkan penggunaan sumber daya seperti memori dan CPU dengan lebih efisien karena memungkinkan proses untuk berbagi sumber daya tersebut secara bersamaan. Kemudian ada pula konsep pengelolaan thread. Dalam pengelolaan thread ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu proses pembuatan, penghancuran, dan penjadwalan thread. Kita ke poin pertama yaitu pembuatan. Proses pembuatan thread dimulai dengan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan thread tersebut. Ini mencakup alokasi memori untuk stack thread, entry dalam tabel control thread, dan sumber daya sistem lainnya yang diperlukan. Setelah sumber daya dialokasikan, sistem operasi atau lingkungan runtime membuat entry baru dalam tabel control thread yang menggambarkan status dan atribut thread baru yang dibuat. Kemudian, kode atau fungsi yang akan dieksekusi oleh thread tersebut ditentukan. Hal ini biasanya dilakukan dengan mengaitkan fungsi atau metode tertentu dengan thread yang baru dibuat. Setelah semua persiapan selesai, thread dibuat dan dijadwalkan untuk melalui eksekusi. Ini bisa dilakukan dengan langsung memulai eksekusi thread baru atau menempatkannya dalam antrean penjadwalan untuk dieksekusi nanti. Poin keduanya yaitu penghancuran thread. Proses penghancuran thread dimulai ketika thread telah menyelesaikan tugasnya atau ketika thread tidak lagi diperlukan dalam program. Langkah awal dalam penghancuran thread adalah memberhentikan eksekusi kode thread. Ini bisa dilakukan secara langsung oleh thread itu sendiri atau oleh thread lain dalam program. Setelah eksekusi kode thread berhenti, sumber daya yang digunakan oleh thread tersebut perlu dibebaskan. Ini termasuk dealokasi memori yang digunakan oleh stack thread dan menghapus entry dari tabel control thread.
Proses penghancuran thread juga bisa melibatkan membersihkan sumber daya eksternal yang mungkin digunakan oleh thread seperti menutup file atau sambungan jaringan yang dibuka oleh thread. Poin yang ketiga, penjadwalan thread. Penjadwalan thread adalah proses di mana sistem operasi atau lingkungan rantai menentukan kapan dan seberapa lama setiap thread dijalankan. Setiap thread dalam program bersaing untuk mendapatkan akses ke unit pemrosesan pusat, CPU, untuk menjalankan kode mereka. Penjadwalan thread dilakukan oleh penjadwalan thread di dalam sistem operasi atau lingkungan rantai. Penjadwalan tersebut menggunakan berbagai algoritma penjadwalan untuk memilih thread yang mana akan dieksekusi berikutnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan penjadwalan meliputi prioritas thread, keadaan CPU, dan keadaan thread saat ini. Misalnya, apakah thread sedang menunggu masukan atau sedang aktif. Tujuan utama dari penjadwalan thread adalah untuk meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan dengan memastikan bahwa waktu CPU digunakan secara efisien oleh thread-thread yang berjalan. Yang kedua, sinkronisasi antara thread. Pada suatu sistem multithreading, sinkronisasi adalah suatu proses pengendalian akses dari sumber daya terbagi pakai, shared resource, oleh banyak thread sedemikian sehingga hanya satu thread yang dapat mengakses sumber daya tertentu pada satu waktu. Dalam aplikasi multithreaded yang tidak tersinkronisasi, sangat mungkin terjadi adanya satu thread memodifikasi suatu objek yang dipakai bersama pada saat thread lain sedangkan dalam proses menggunakan atau mengupdate nilai objek tersebut. Sinkronisasi mencegah jenis kerusakan data demikian. Jika tidak disinkronkan, maka dapat mengakibatkan pembacaan yang buruk dan error yang signifikan. Secara umum, bagian kritis (critical sections) dari kode biasanya ditandai dengan kata kunci synchronized. Contoh penggunaan sinkronisasi thread adalah dalam model producer atau consumer. Yang ketiga, penggunaan thread dalam aplikasi nyata. Program multithread adalah program yang dapat menjalankan beberapa thread secara bersamaan. Setiap thread memiliki jalur eksekusinya sendiri dan dapat berjalan secara independen dari thread lain dalam program. Hal ini memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien karena banyak tugas dapat dilakukan secara bersamaan. Ada sejumlah contoh nyata penerapan multithreading. Salah satu contohnya adalah server web. Server web biasanya memiliki beberapa thread yang berjalan secara bersamaan untuk melayani banyak klien secara bersamaan. Contoh lainnya adalah pemutar media. Pemutar media biasanya memiliki thread terpisah untuk setiap tugas yang perlu dilakukan, seperti mendekode audio, memutar audio, dan mengambil bingkai video. Multithreading juga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja aplikasi individual. Misalnya aplikasi pemrosesan gambar mungkin menggunakan beberapa thread untuk memproses bagian berbeda dari suatu gambar secara bersamaan. Hal ini dapat menghasilkan waktu pemrosesan keseluruhan yang lebih cepat dibandingkan dengan memproses gambar secara berurutan pada satu thread. Secara umum, situasi apapun di mana pelaksanaan tugas secara bersamaan akan bermanfaat dapat menggunakan multithreading. Pengembang Java harus menyadari potensi manfaat menggunakan program multithread dan memahami konsep dasar yang terlibat dalam pembuatan dan pengerjaan program tersebut. Model thread. Yang pertama, model single threaded. Single threading adalah sebuah lightweight proses sederhana yang mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali atau controller. Multithreading adalah proses dengan thread yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Kelebihan pada single thread yaitu bahasa pemrograman single thread seringkali lugas dan mudah digunakan. Mereka cocok untuk tugas-tugas yang tidak memerlukan paralelisme, atau tugas-tugas tersebut dapat ditangani secara efisien secara berurutan. Bahasa-bahasa ini sangat berguna untuk skrip sederhana, pengembangan web, dan aplikasi di mana peningkatan kinerja dari paralelisme tidak terlalu penting. Yang kedua, model multithreaded. Kelebihan multithread yaitu responsif, tanggap. Multithreading mengizinkan program untuk jalan terus walaupun pada bagian program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama atau panjang. Sebagai contoh, multithread web browser dapat mengizinkan pengguna berinteraksi dengan suatu thread ketika satu gambar sedang di-load oleh thread yang lain.
Metode komunikasi antar thread. Ada 4 metode. Di antaranya, yang pertama pipes dan streams, yaitu digunakan untuk mengirim data antara utas-utas. Yang kedua, shared memory, yaitu menggunakan area memori bersama untuk berkomunikasi antara utas-utas. Yang ketiga, message passing, yaitu mengirim pesan atau sinyal antara utas-utas. Dan yang keempat, wait, notify, dan notifier, yaitu metode ini merupakan bagian dari Java dan digunakan untuk mengatur komunikasi antara utas-utas. Pembahasan yang kedua, yaitu proses sinkronisasi. Pengertian sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses penting untuk menyamakan waktu dan data antara beberapa proses secara bersamaan, mencegah inkonsistensi data, dan memastikan hasil yang sesuai dengan harapan. Ini juga memungkinkan akses bersama ke data yang sama oleh beberapa entitas. Diperlukan mekanisme yang tepat untuk menjaga konsistensi data dan memastikan eksekusi yang benar dari proses yang bekerja bersama. Manfaat sinkronisasi. Yang pertama, adanya akses data yang sama yang dilakukan secara bersamaan bisa saja menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Yang kedua, agar semua data yang ada tetap konsisten membutuhkan mekanisme-mekanisme agar bisa dipastikan proses eksekusi berjalan. Yang ketiga, adanya rest condition yang merupakan kondisi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan akan membuat nilai terakhirnya nanti bergantung dari proses mana yang duluan diakhiri. Ada pula mekanisme sinkronisasi yang terbagi menjadi 3, yaitu log, mutex, dan semaport. Yang pertama adalah log. Log adalah mekanisme sinkronisasi yang sederhana di mana hanya satu thread dapat memiliki kunci log pada suatu waktu. Thread yang ingin mengakses sumber daya bersama harus memperoleh kunci terlebih dahulu. Jika kunci sedang digunakan oleh thread lain, thread yang ingin mengakses sumber daya tersebut akan memblokir dan menunggu hingga kunci tersedia. Setelah selesai menggunakan sumber daya bersama, thread harus melepaskan kunci agar thread lain dapat mengaksesnya. Yang kedua, mutex atau mutual exclusion adalah tipe khusus dari log yang digunakan untuk mencapai sinkronisasi antara thread. Ini memungkinkan hanya satu thread pada suatu waktu yang memilih akses ke sumber daya bersama. Mirip dengan log, mutex memiliki operasi log dan unlock untuk mengamankan dan melepaskan akses ke sumber daya bersama. Mutex sering digunakan dalam bahasa pemrograman seperti C++, Java, dan Python untuk mengendalikan akses ke data bersama antara thread. Yang ketiga, semaport adalah variabel khusus yang digunakan untuk mengatur akses ke sumber daya bersama oleh beberapa thread. Ini memiliki nilai yang menunjukkan jumlah slot yang tersedia untuk akses ke sumber daya bersama. Ketika sebuah thread ingin mengakses sumber daya, itu harus mengurangi nilai semaport. Jika nilai semaport adalah 0, thread akan diblokir. Ketika thread selesai menggunakan sumber daya, itu harus meningkatkan nilai semaport untuk membebaskan slot sehingga thread lain dapat mengaksesnya. Semaport sering digunakan untuk mengimplementasikan masalah produsen, konsumen, dan kontrol akses terhadap sumber daya terbatas. Indikator yang terakhir, yaitu dampak suatu sistem tidak tersinkronisasi beserta solusinya. Ada 3 yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, deadlock. Suatu kondisi di mana 2 proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Solusinya, pendekatan pencegahan dengan menghindari kondisi deadlock, deteksi dan pemulihan deadlock, atau pendekatan penghindaran dengan menghindari pembentukan siklus permintaan sumber daya. Yang kedua, starvation. Berkurangnya resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan, namun starvation juga bisa terjadi tanpa deadlock. Solusinya, aging. Proses awal yang ada diberi urutan N, pemrosesan dengan rumus N sama dengan dalam kurung P tambah T per P kali N. Maksimum akan mulai dikerjakan dan proses yang lain dinaikkan tingkat urutan prosesnya agar nanti jika ada proses lain yang masuk, proses terdahulu mendapatkan bagian resource dan dapat dikerjakan.
Yang ketiga, race condition. Perilaku program komputer tergantung pada urutan operasi non-deterministik atau tidak terduga dari beberapa proses atau thread eksekusi. Solusi. Ada 2 poin yang harus diperhatikan untuk mencegah race condition. Poin yang pertama adalah eksekusi atomik. Setiap operasi pada sumber daya bersama harus dieksekusi secara atomik. Mereka bertindak sebagai kunci yang memungkinkan proses memperoleh sumber daya berdasarkan persyaratan tertentu untuk mencegah race condition. Poin yang kedua, hindari check dan act. Pola check dan act adalah jenis race condition yang paling umum. Ini didefinisikan oleh aliran program di mana observasi yang berpotensi usang digunakan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Terakhir, kesimpulan. Jadi thread dalam sistem operasi adalah unit eksekusi terkecil dalam suatu proses, memungkinkan aplikasi untuk menjalankan banyak tugas secara bersamaan, meningkatkan responsivitas dan kinerja. Sinkronisasi penting untuk menjaga konsistensi dan keandalan. Dengan manfaat koordinasi akses sumber daya bersama, mencegah deadlock, dan meningkatkan efisiensi. Mekanisme sinkronisasi seperti mutex dan semafor memastikan akses terkoordinasi. Ketidaktersinkronisan dapat menyebabkan kondisi perlombaan, menyebabkan kesalahan dan kerusakan aplikasi. Sinkronisasi kunci untuk keamanan dan stabilitas sistem dalam lingkungan multithreading. Baiklah, terima kasih telah menyimak video presentasi ini. Saya meminta maaf jika ada kesalahan dalam presentasi yang saya berikan, serta dengan senang hati menerima kritik dan saran. Saya juga berharap ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi semua orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga hari Anda menyenangkan.